Pernahkah Anda merasa berada di titik terendah dalam hidup Anda ketika segalanya terasa begitu berat hingga membuat Anda ingin menyerah? Rasanya seperti dunia ini melawan Anda, dan setiap langkah yang Anda ambil justru membawa Anda semakin jauh dari tujuan. Dalam momen-momen seperti itu, mudah sekali bagi kita untuk kehilangan harapan, merasa tidak cukup kuat, dan mulai bertanya-tanya, apakah ada gunanya terus berjuang? Namun, tahukah Anda, bahkan di tengah kegelapan, ada pelajaran berharga yang bisa ditemukan, dan salah satu sumber kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu adalah filosofi Stoik. Filosofi Stoik yang lahir dari pemikiran para filsuf besar seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memberikan kita peta jalan untuk menghadapi tantangan hidup. Bukan dengan menghindari masalah, tetapi dengan menghadapi dan mengolahnya menjadi kekuatan. Stoik bukan hanya tentang menerima nasib. Ini adalah seni hidup dengan keteguhan hati, keberanian, dan kebijaksanaan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima yang tak bisa diubah, dan merangkul kehidupan dengan penuh kesadaran. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 pelajaran Stoik yang abadi tentang keteguhan hati. Pelajaran-pelajaran ini bukan hanya sekadar teori, tetapi panduan praktis yang dapat membantu Anda untuk tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Bersiaplah untuk menggali makna yang lebih dalam, menemukan kekuatan dalam diri Anda, dan melangkah maju dengan kepala tegak. Karena hidup, meskipun penuh dengan tantangan, adalah perjalanan yang layak untuk diperjuangkan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan bagaimana filosofi Stoik dapat menjadi pelita yang menerangi jalan Anda menuju keteguhan hati dan kebahagiaan sejati. 1. Terima takdir Anda. Dalam hidup ini, kita seringkali berpegang erat pada rencana dan harapan tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya berjalan. Kita menginginkan kendali penuh atas semua aspek kehidupan kita, dari karier, hubungan, hingga setiap langkah kecil yang kita ambil. Namun, realitas tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Tantangan, rintangan, dan perubahan mendadak seringkali hadir tanpa pemberitahuan, menggoyahkan rasa nyaman dan keyakinan kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa menerima takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memahami bahwa ada batasan terhadap apa yang bisa kita kendalikan dan belajar untuk berdamai dengan hal-hal di luar kendali kita. Menerima takdir adalah tentang menyadari bahwa setiap momen, baik atau buruk, adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Kehidupan ini bukan hanya tentang pencapaian atau kebahagiaan semata, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi penderitaan dan kesulitan dengan kepala tegak. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Hidup ini seperti permainan. Beberapa hal ada di bawah kendalimu, sementara yang lain tidak. Fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa menolak atau melawan kenyataan hanya akan menciptakan lebih banyak penderitaan. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk berjuang melawan hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita seringkali merasa marah, kecewa, atau bahkan putus asa. Namun, filosofi Stoik mengundang kita untuk melihat tantangan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai penghalang. Setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh, untuk belajar lebih banyak tentang diri kita, dan untuk memperkuat karakter kita. Dengan menerima takdir, kita tidak hanya belajar untuk berdamai dengan kenyataan, tetapi juga menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup tanpa terbebani oleh harapan yang tak realistis, kebebasan untuk menikmati momen apa adanya, dan kebebasan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti.
Mungkin sulit untuk menerima bahwa beberapa hal tidak berjalan sesuai harapan. Namun, ingatlah bahwa di setiap kesulitan ada pelajaran yang berharga. Dengan menerima takdir, kita tidak menyerah pada keadaan. Sebaliknya, kita mengambil alih kendali atas respons kita terhadap kehidupan. Inilah inti dari keteguhan hati yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Mengubah apa yang tampak sebagai kelemahan menjadi kekuatan dan menjadikan setiap momen, betapapun sulitnya, sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan kedewasaan. Hidup ini tidak selalu tentang mengendalikan arus, tetapi tentang belajar berenang dengan arus itu sendiri dan menemukan keindahan bahkan di tengah gelombang yang paling ganas. Inilah makna sejati dari menerima takdir Anda. 2. Berhenti mengeluh. Mengeluh adalah reaksi yang sering kali muncul secara alami ketika kita menghadapi kesulitan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun, para filsuf Stoik melihat keluhan sebagai sesuatu yang tidak produktif dan bahkan merugikan. Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, pernah mengatakan, "Segala sesuatu yang terjadi bisa ditanggung atau tidak. Jika bisa ditanggung, maka tanggunglah. Jika tidak bisa, maka terimalah dan biarkan berlalu." Ucapannya mengajarkan kita bahwa keluhan tidak pernah mengubah keadaan, tetapi justru menambah beban pikiran dan menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari solusi. Ketika kita mengeluh, kita seringkali terjebak dalam pola pikir korban. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan takdir atas kesulitan yang kita alami. Tetapi, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengambil kendali atas pikiran dan tindakan kita. Alih-alih terfokus pada apa yang salah, kita diajak untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Keluhan tidak hanya memperburuk keadaan, tetapi juga menciptakan rasa tidak berdaya yang merusak semangat kita. Sebaliknya, dengan berhenti mengeluh, kita bisa beralih dari menjadi korban pasif ke menjadi pelaku aktif yang mampu mengubah nasibnya sendiri. Menghentikan kebiasaan mengeluh bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ini tentang menerima kenyataan apa adanya dan kemudian bertindak untuk menghadapinya dengan bijak. Dalam setiap masalah, ada pelajaran yang bisa diambil. Ketika kita berhenti mengeluh, kita membuka diri untuk melihat peluang di balik kesulitan tersebut. Mungkin kita bisa belajar tentang kesabaran, ketahanan, atau kreativitas dalam mencari solusi. Mungkin kita bisa menemukan kekuatan dalam diri yang sebelumnya tidak kita sadari. Para Stoik juga percaya bahwa diam adalah bentuk kekuatan. Mengeluh hanya memperkuat rasa frustrasi dan membuat orang lain enggan membantu. Sebaliknya, dengan tetap tenang dan fokus pada tindakan nyata, kita menunjukkan kedewasaan dan keteguhan hati. Ketika kita berhenti mengeluh, kita memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk berpikir lebih jernih, untuk bertindak lebih efektif, dan untuk menghadapi hidup dengan sikap yang lebih optimis. Berhenti mengeluh bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita merasa dikecewakan atau tidak diperlakukan dengan adil. Namun, ini adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih damai dan produktif. Setiap kali Anda merasa ingin mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman ini? Dengan mengganti keluhan dengan tindakan, Anda tidak hanya mengurangi penderitaan Anda sendiri, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah seseorang yang kuat dan penuh kendali atas hidupnya. Mengeluh hanya membuang waktu dan energi, sementara hidup terus berjalan tanpa menunggu Anda. Jadi, berhentilah mengeluh
dan mulailah bergerak maju. Anda akan terkejut dengan seberapa besar perubahan yang bisa terjadi ketika Anda berhenti fokus pada masalah dan mulai fokus pada solusinya. Inilah kekuatan sejati dari berhenti mengeluh. Anda mengambil kendali penuh atas hidup Anda dan membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. 3. Ini bukan akhir dunia. Dalam hidup, kita sering menghadapi situasi yang terasa begitu berat hingga seolah-olah semuanya hancur berantakan. Rasa putus asa, kehilangan, atau kekecewaan yang mendalam seringkali membuat kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Namun, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memandang masalah dari perspektif yang lebih luas. Tantangan dan penderitaan yang kita alami, betapapun besar dan menyakitkannya, bukanlah akhir dari segalanya. Hidup ini lebih besar dari satu kegagalan atau satu momen sulit. Ia adalah rangkaian peristiwa yang penuh dengan kemungkinan. Para Stoik percaya bahwa memahami skala masalah adalah kunci untuk menghadapi kesulitan dengan lebih tenang. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah menulis, "Jika sesuatu tampak besar dan tidak dapat diatasi, coba ambil jarak dan lihatlah dengan lebih jernih. Hal itu akan tampak lebih kecil daripada yang Anda bayangkan." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa masalah, sebesar apapun, hanyalah bagian kecil dari keseluruhan hidup kita. Bahkan ketika segalanya terasa gelap, selalu ada kemungkinan untuk perubahan, harapan, dan pemulihan. Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa kesulitan saat ini adalah segalanya, bahwa hidup kita hanya akan dipenuhi oleh rasa sakit dan penderitaan. Padahal, waktu memiliki cara yang luar biasa untuk menyembuhkan luka dan mengubah perspektif kita. Apa yang hari ini terasa seperti akhir dunia, mungkin hanya akan menjadi sebuah pelajaran dalam perjalanan panjang kehidupan kita. Para Stoik mengajarkan kita untuk tidak membiarkan diri tenggelam dalam rasa putus asa, tetapi untuk menyadari bahwa semua ini bersifat sementara. Seperti badai yang datang dan pergi, masalah-masalah kita juga memiliki akhir. Mengatasi perasaan bahwa ini adalah akhir dunia membutuhkan keberanian untuk tetap bertahan dan kepercayaan bahwa masa depan akan membawa hal-hal yang lebih baik. Ini bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau kehilangan, tetapi mengakui bahwa hidup memiliki cara untuk terus bergerak maju. Bahkan dalam momen-momen tergelap, selalu ada peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi. Setiap kegagalan, setiap kekecewaan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tentang dunia di sekitar kita. Penting juga untuk mengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Orang lain telah melalui tantangan yang sama atau bahkan lebih berat, dan mereka berhasil melewatinya. Mengambil inspirasi dari pengalaman mereka dapat memberikan kita keberanian untuk melanjutkan langkah. Para Stoik percaya bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan yang memberikan warna dan makna. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah menghargai kebahagiaan, dan tanpa rasa sakit, kita tidak akan pernah merasakan kekuatan sejati dari pemulihan. Jadi, ketika Anda merasa bahwa dunia runtuh di sekitar Anda, ingatlah bahwa ini hanyalah satu bab dalam cerita panjang hidup Anda. Tidak ada yang permanen, termasuk rasa sakit dan penderitaan. Dengan menerima ini, Anda dapat menemukan ketenangan di tengah kekacauan dan keberanian untuk melangkah maju. Ingatlah, ini bukan akhir dunia. Ini hanya sebuah tantangan yang mengajarkan Anda untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. 4. Jangan diam saja, bertindaklah. Ketika badai kehidupan melanda, banyak dari kita tergoda untuk hanya diam dan menunggu sampai semuanya berlalu. Kita berharap waktu akan menyelesaikan semua masalah, seolah-olah kita hanyalah penonton dalam panggung besar kehidupan. Namun, filosofi Stoik menolak gagasan ini. Stoik percaya bahwa keteguhan hati bukanlah tentang pasif menanggung penderitaan, melainkan tentang bertindak dengan keberanian dan kebijaksanaan
untuk menghadapi tantangan secara langsung. Sebagaimana Seneca pernah berkata, menunda adalah pemborosan hidup terbesar. Waktu tidak akan pernah kembali, jadi hiduplah sepenuhnya saat ini. Diam dan menunggu seringkali memberi kita ilusi kenyamanan, tetapi pada kenyataannya, hal itu hanya memperpanjang penderitaan kita. Ketika kita memilih untuk tidak bertindak, masalah tetap ada dan seringkali menjadi lebih besar. Kita terjebak dalam lingkaran kecemasan dan ketakutan, sementara solusi sebenarnya menanti untuk ditemukan. Keteguhan hati yang diajarkan oleh filosofi Stoik adalah bentuk keberanian aktif, mengambil langkah nyata untuk mengubah keadaan meskipun kecil dan menghadapi penderitaan dengan kepala tegak. Menghindari tindakan seringkali berasal dari rasa takut akan kegagalan atau ketidakpastian. Namun, para Stoik mengajarkan bahwa ketakutan itu sendiri adalah penghalang yang perlu diatasi. Marcus Aurelius pernah menulis, hanya tindakan yang memiliki nilai nyata karena hanya tindakan yang membawa kita menuju kebaikan. Dalam konteks ini, bertindak tidak selalu berarti melakukan hal besar atau radikal. Kadang-kadang, tindakan kecil seperti mengambil langkah pertama untuk memperbaiki masalah, berbicara dengan seseorang, atau mencari informasi yang relevan bisa menjadi awal dari perubahan besar. Selain itu, bertindak adalah cara kita merebut kembali kendali atas hidup kita. Ketika kita hanya duduk dan menerima penderitaan tanpa usaha, kita memberikan kekuasaan penuh kepada situasi tersebut. Namun, dengan bertindak, kita menunjukkan kepada diri sendiri bahwa kita masih memiliki kekuatan untuk memengaruhi arah hidup kita. Tindakan adalah bukti bahwa kita tidak kalah oleh keadaan, bahwa kita memiliki kemampuan untuk bangkit dan melawan. Stoik juga mengingatkan bahwa bertindak tidak harus sempurna. Kesalahan adalah bagian dari proses, dan setiap langkah, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk belajar. Tidak bertindak karena takut salah adalah bentuk lain dari menyerah pada rasa takut. Sebaliknya, filosofi Stoik mendorong kita untuk menerima kesalahan sebagai bagian dari perjalanan, selama kita terus maju dan belajar dari setiap pengalaman. Keteguhan hati adalah kombinasi antara kesabaran, keberanian, dan tindakan nyata. Ketika Anda menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi ini, meskipun kecil? Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan mulailah dari sana. Jangan biarkan ketakutan atau rasa tidak yakin menghentikan Anda. Ingatlah, tidak ada badai yang abadi, dan tindakan Anda hari ini akan membawa Anda lebih dekat pada solusi. Keteguhan hati bukanlah tentang diam menunggu badai berlalu, tetapi tentang mengambil tindakan, bahkan di tengah badai yang paling ganas. Dalam tindakan itu, Anda menemukan kekuatan sejati Anda, mengubah penderitaan menjadi peluang, dan mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Jangan diam saja, bertindaklah, dan biarkan tindakan Anda menjadi bukti keberanian dan keteguhan hati Anda. 5. Tuntut yang terbaik untuk diri sendiri. Ketika berbicara tentang keteguhan hati, banyak yang mengira bahwa itu hanya berarti bertahan menghadapi cobaan. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa keteguhan hati juga melibatkan tuntutan terhadap diri sendiri untuk selalu menjadi versi terbaik dari siapa kita. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang komitmen untuk terus berkembang, mengatasi kelemahan, dan tidak pernah puas dengan mediokritas. Seperti yang dikatakan Epictetus, jika kamu ingin berkembang, bersedialah untuk dianggap bodoh dan tidak tahu oleh orang lain. Dalam pernyataan ini, Epictetus menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik
seringkali menuntut kita untuk melepaskan keinginan untuk disukai atau diakui dan fokus pada tujuan sejati kita. Menuntut yang terbaik untuk diri sendiri bukan hanya soal ambisi karir atau pencapaian materi. Ini juga mencakup bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, bagaimana kita membangun batasan dalam hubungan, dan bagaimana kita memperjuangkan hal-hal yang kita yakini. Banyak dari kita cenderung mengabaikan kebutuhan kita sendiri demi menyenangkan orang lain atau demi menjaga harmoni. Namun, Stoik mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Jika kita tidak menghormati diri sendiri, bagaimana kita bisa berharap orang lain melakukannya? Tuntutan ini juga berarti menetapkan standar yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pekerjaan, itu berarti memberikan yang terbaik, tidak peduli seberapa kecil tugasnya. Dalam hubungan, itu berarti tidak menerima perlakuan yang tidak menghormati martabat kita. Dalam kesehatan, itu berarti menjaga tubuh dan pikiran kita agar tetap kuat dan sehat. Menuntut yang terbaik untuk diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang sejati, bukan dalam arti memanjakan diri, tetapi dalam arti membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan kita. Namun, menuntut yang terbaik dari diri sendiri juga berarti bersedia menghadapi ketidaknyamanan. Perubahan dan pertumbuhan seringkali datang dengan rasa sakit, kebingungan, atau bahkan rasa malu. Tetapi, Stoik percaya bahwa ketidaknyamanan ini adalah bagian dari proses untuk mencapai kebijaksanaan dan kekuatan sejati. Marcus Aurelius menulis, "Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatkan dirimu bahwa kamu diberi kesempatan untuk bekerja, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih baik dari dirimu kemarin." Kata-kata ini mengajarkan bahwa setiap hari adalah peluang baru untuk menuntut yang lebih baik dari diri kita sendiri. Selain itu, menuntut yang terbaik untuk diri sendiri juga berarti memiliki keberanian untuk menetapkan batasan. Jangan biarkan orang lain meremehkan, memanfaatkan, atau memperlakukan Anda dengan tidak adil. Stoik percaya bahwa kita harus berdiri teguh dalam menghormati diri kita sendiri, sambil tetap menunjukkan kebaikan dan kasih sayang kepada orang lain. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, antara mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri. Yang tak kalah penting, tuntutan ini juga berlaku pada cara kita berbicara kepada diri sendiri. Banyak dari kita adalah kritikus terburuk bagi diri kita sendiri, menghakimi setiap kesalahan kecil dan terus-menerus meragukan kemampuan kita. Namun, Stoik mengingatkan bahwa kita harus berbicara kepada diri sendiri dengan cinta dan dorongan, sama seperti kita berbicara kepada seorang teman yang membutuhkan dukungan. Jangan biarkan pikiran negatif menghancurkan potensi Anda. Sebaliknya, latihlah diri Anda untuk fokus pada kekuatan dan peluang Anda. Tuntut yang terbaik untuk diri Anda, tetapi lakukan dengan penuh kasih sayang dan kesadaran. Jangan terburu-buru untuk mencapai kesempurnaan, tetapi tetaplah konsisten dalam perjalanan Anda. Ketika Anda menuntut yang terbaik dari diri sendiri, Anda bukan hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga memberikan contoh bagi orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah bentuk keteguhan hati yang tidak hanya bertahan, tetapi juga terus maju dengan tekad dan tujuan yang jelas. Karena pada akhirnya, Anda adalah penentu utama dari apa yang Anda capai dalam hidup ini. 6. Berhenti menyiksa diri sendiri. Dalam kehidupan, seringkali kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Kita menyiksa diri dengan pikiran negatif, kritik keras, dan perasaan bersalah yang berlebihan.
Kita menciptakan narasi dalam pikiran kita yang memperburuk situasi, membesar-besarkan masalah, dan merendahkan kemampuan kita. Filosofi Stoik dengan tegas menentang pola pikir ini. Epictetus pernah berkata, "Kita menderita bukan karena kejadian dalam hidup, tetapi karena penilaian kita terhadapnya." Pernyataan ini adalah pengingat bahwa rasa sakit emosional yang kita alami seringkali berasal dari cara kita memandang situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Ketika kita mengalami kegagalan atau menghadapi kesulitan, respons alami kita adalah mencari alasan atau menyalahkan diri sendiri. Kita memutar ulang kejadian di kepala kita, menganalisis setiap kesalahan kecil, dan menilai diri kita dengan standar yang tidak realistis. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana rasa bersalah dan keraguan diri terus tumbuh, sementara keyakinan dan motivasi kita semakin terkikis. Stoik mengajarkan bahwa ini adalah bentuk penyiksaan diri yang harus kita hentikan. Kehidupan cukup sulit dengan tantangannya sendiri. Tidak perlu menambah penderitaan dengan pikiran dan emosi negatif yang tidak perlu. Berhenti menyiksa diri sendiri bukan berarti mengabaikan kesalahan atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, ini berarti menghadapi kenyataan dengan keberanian dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Jika Anda membuat kesalahan, akui itu, pelajari pelajarannya, dan lanjutkan. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam rasa bersalah yang berlarut-larut. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis, "Ketika kamu tergelincir, jangan buang waktu untuk menyalahkan diri sendiri. Bangkitlah, perbaiki dirimu, dan melangkah maju." Kata-kata ini mengajarkan bahwa fokus kita seharusnya bukan pada apa yang telah terjadi, tetapi pada apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Salah satu cara utama kita menyiksa diri adalah dengan berbicara negatif kepada diri sendiri. Pikiran seperti, "Saya tidak cukup baik," "Saya selalu gagal," atau "Saya tidak akan pernah berhasil," hanya akan memperburuk situasi. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri memiliki kekuatan besar untuk membentuk cara kita memandang dunia dan diri kita. Filosofi Stoik mengajarkan pentingnya mengubah narasi internal kita. Gantilah kritik keras dengan kata-kata yang membangun dan jadilah pendukung terbesar bagi diri Anda sendiri. Bukan berarti Anda harus memanjakan diri, tetapi Anda harus belajar berbicara dengan kasih sayang dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Selain itu, berhenti menyiksa diri sendiri juga berarti melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak dari kita terobsesi untuk memperbaiki atau mengubah situasi yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Ini hanya akan membawa kekecewaan dan frustrasi. Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan sikap kita. Dengan melakukan ini, kita bisa menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Berhenti menyiksa diri juga berarti menerima bahwa kita manusia, tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, tetapi juga penuh potensi untuk tumbuh dan berkembang. Kesalahan dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Mereka adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan melepaskan kritik berlebihan dan menerima diri kita apa adanya, kita membuka ruang untuk perubahan yang positif. Kita bisa mulai melihat kegagalan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Pada akhirnya, berhenti menyiksa diri adalah tentang menciptakan hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Ini tentang menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons. Jangan biarkan pikiran negatif dan rasa bersalah menghancurkan potensi Anda. Sebaliknya, berikan diri Anda izin untuk bangkit, belajar, dan terus maju. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyiksa diri sendiri. Anda layak mendapatkan kedamaian, kebahagiaan,
dan kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tujuh, gunakan sumber daya yang Anda miliki. Seringkali dalam menghadapi tantangan hidup, kita merasa terjebak dalam kebuntuan. Kita memandang keluar diri, mencari sesuatu yang kita anggap sebagai penyelamat, bantuan orang lain, kondisi yang lebih ideal, atau bahkan keberuntungan. Namun, filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa sumber daya terbesar untuk mengatasi kesulitan sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Epictetus pernah berkata, manusia tidak kekurangan sumber daya, melainkan kesadaran untuk menggunakannya. Pernyataan ini mengajarkan bahwa dalam setiap individu terdapat kekuatan, keterampilan, dan potensi yang seringkali terabaikan. Salah satu tantangan terbesar dalam memanfaatkan sumber daya yang kita miliki adalah kesadaran. Banyak dari kita lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan, pada apa yang tidak kita miliki daripada apa yang ada di tangan kita. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya memiliki lebih banyak, dan ini membuat kita lupa bahwa setiap individu memiliki jalan dan kemampuan unik. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kunci untuk bertahan dan berhasil dalam menghadapi rintangan adalah dengan menggali potensi yang sudah ada dalam diri kita, ketahanan, kecerdasan, kesabaran, dan pengalaman. Menggunakan sumber daya juga berarti menghargai pengalaman hidup kita. Setiap tantangan yang pernah kita hadapi adalah pelajaran berharga yang membentuk karakter kita. Kadang-kadang, kita meremehkan pengalaman masa lalu dan gagal melihat bagaimana itu sebenarnya mempersiapkan kita untuk menghadapi kesulitan saat ini. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu telah bertahan dari begitu banyak hal, jadi mengapa berpikir bahwa ini tidak bisa kamu atasi? Kata-kata ini menggarisbawahi pentingnya melihat kekuatan dalam perjalanan hidup kita sendiri. Namun, sumber daya tidak selalu bersifat internal. Ada juga sumber daya eksternal yang seringkali kita abaikan atau lupakan. Bantuan dari keluarga, teman, atau mentor adalah contoh nyata dari kekayaan yang bisa kita manfaatkan. Filosofi Stoik tidak memandang meminta bantuan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai bentuk kebijaksanaan. Kita adalah makhluk sosial, dan salah satu kekuatan terbesar kita adalah kemampuan untuk saling mendukung. Dalam menghadapi kesulitan, jangan ragu untuk menjangkau orang-orang di sekitar Anda yang dapat memberikan panduan, dukungan, atau bahkan hanya sekadar mendengarkan. Teknologi dan alat modern juga merupakan sumber daya yang seringkali diabaikan. Di era ini, kita memiliki akses ke pengetahuan dan solusi yang tak terbatas melalui internet, buku, atau pelatihan. Namun, untuk memanfaatkan sumber daya ini, diperlukan kesadaran dan kemauan untuk belajar. Filosofi Stoik menekankan pentingnya kebijaksanaan dan tindakan. Tidak cukup hanya mengetahui bahwa sumber daya ada. Kita harus aktif menggunakannya untuk mencapai tujuan kita dan mengatasi hambatan. Selain itu, filosofi Stoik juga mengajarkan kita untuk menciptakan sumber daya baru dari situasi yang ada. Ketika sumber daya tampaknya terbatas, Stoik mendorong kita untuk berpikir kreatif dan fleksibel. Jangan terpaku pada apa yang tidak ada, tetapi carilah cara untuk memanfaatkan apa yang ada di depan mata. Misalnya, jika Anda menghadapi keterbatasan waktu, gunakan waktu yang Anda miliki dengan seefisien mungkin. Jika Anda kekurangan materi, gunakan kecerdikan dan kreativitas untuk menciptakan solusi. Stoik percaya bahwa dengan pendekatan yang benar, hampir semua keterbatasan bisa diubah menjadi peluang. Pada akhirnya, menggunakan sumber daya yang kita miliki adalah tentang kesadaran, penghargaan, dan tindakan. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang sudah ada dalam diri Anda
atau bantuan yang ada di sekitar Anda. Setiap individu memiliki kekayaan potensi yang luar biasa, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyadarinya. Filosofi Stoik mengundang kita untuk melihat ke dalam, menggali kekuatan kita, dan bertindak dengan penuh keberanian. Anda tidak perlu menunggu keadaan ideal atau bantuan yang tidak pasti. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, lakukan yang terbaik dengan itu, dan percaya bahwa Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan begitu, Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah badai kehidupan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kegagalan, dan momen-momen sulit. Namun, filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa di balik setiap cobaan, ada pelajaran berharga yang dapat kita temukan. Keteguhan hati bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi dan meresponsnya dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketenangan. Dari menerima takdir hingga menggunakan sumber daya yang kita miliki, setiap pelajaran Stoik membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa kekuatan sejati ada dalam diri kita. Tidak peduli seberapa gelap keadaan saat ini, selalu ada harapan, selalu ada peluang untuk bangkit, dan selalu ada jalan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hidup ini seperti sungai yang mengalir. Meskipun penuh dengan arus deras dan rintangan, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Kita pun memiliki kekuatan untuk terus maju, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Kini, saatnya Anda mengambil langkah pertama. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, setiap kegagalan sebagai batu loncatan, dan setiap momen sebagai peluang untuk hidup sepenuhnya. Jangan takut untuk berbuat salah, jangan ragu untuk bertindak, dan jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri. Bagaimana dengan Anda? Pelajaran Stoik, mana yang paling menggugah hati Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Ingatlah, hidup adalah tentang bertahan, belajar, dan terus maju dengan kepala tegak. Tetaplah teguh, tetaplah kuat, dan teruslah melangkah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap stoik.